Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dari mahasiswa Universitas Sarana Informatika, Prodi Manajemen. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu narasumber untuk temanya sendiri yaitu peran asuransi sebagai pengalih risiko. Sebelum itu mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya sendiri Arbianto Saputro. Di sini ada beberapa rekan saya. Yang pertama ada Dia Budiarti. Boleh dong, saya hai dulu. Halo, Baik, selanjutnya ada Keisa Zahara. halo, Baik, yang terakhir ada Farah Diviani. ya Kak. Baik, untuk narasumber sendiri di sini kita kedatangan salah satu certified agent dari insurance dari salah satu perusahaan asuransi yaitu Allianz bernama Rocky Suhendar. Boleh dong kok perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys, kenalin aku Rocky. Aku agent full time di Allianz, udah 2 tahun. Dan sorry kalau nggak proper begini dadak, tapi ya udah. Gue bakal kasih yang terbaik buat kalian biar bisa bantu tugas kalian juga. Baik, terima kasih. Mungkin itu perkenalan singkat. Untuk selanjutnya mungkin masuk ke sesi wawancara ya kok. Yang pertama nih, untuk pertanyaan pertama, apa sih asuransi itu kok? Sebenarnya ya kalau ngomongin soal apa itu asuransi, tadi sendiri gue ini gue lu aja atau harus formal? Kalau nggak apa-apa loh. Oke oke, ya kita seumuran lah ya. Uh, Kalau ngomongin soal asuransi itu sendiri, tadi gue pribadi sih searching uh, dari OJK. Gue ngambil dari OJK karena kan OJK itu kan udah certified lah ya di Indonesia istilahnya gitu. Nah kalau asuransi sendiri sebenarnya perjanjian tertanggung dengan perusahaan asuransi untuk pengalihan risiko dalam skala kecil ataupun besar. Itu sih karena uh, dari perusahaan itu sendiri kayak misalnya gue dari Allianz gitu ya, dan si tertanggungnya itu atau nasabahnya itu mengalihkan resiko ke perusahaan asuransi itu seperti itu. Oke, baik. Itu penjelasan dari Koko. Mungkin langsung masuk pertanyaan kedua. Mengapa sih untuk perusahaan ataupun individu nih memilih asuransi sebagai pengalih risiko itu biasanya seperti apa sih kok? Jadi kenapa perusahaan atau individu memilih asuransi gitu ya buat Ya, pengalihan resiko? Karena simpelnya gini, uh, sebenarnya kalau individu atau perusahaan itu kan pasti punya yang namanya resiko, entah itu resiko kehidupan, resiko dan lain-lain gitu. Jadi kalaupun mereka menanggung resiko itu sendiri, pasti jadi beban buat mereka, buat buat individu ataupun perusahaannya gitu. Yang dimana individu itu kan pasti kita pengen hidupnya lebih makmur. Yang pertama, kalau perusahaan pasti pengen untung, pengen ada benefit untuk perusahaannya ataupun karyawannya. Nah, kalau mereka menanggung resiko itu sendiri, mereka bukan untung yang ada, bukan jadi hidup makmur, tapi malah jadi hidupnya ke bawah gitu, atau mungkin mengalami kerugian. Nah, makanya ada perusahaan asuransi dan mereka memilih perusahaan asuransi sebagai pengalihan resiko agar kalau terjadi suatu resiko tidak terduga dalam skala kecil ataupun besar, mereka bebas dari resiko tersebut istilahnya, karena ada eh, pihak ketiga yang menanggung si resiko tidak terduga itu atau si beban ini. oke. Mungkin langsung masuk pertanyaan selanjutnya. Biasanya kapan sih kok sebaiknya baik itu seseorang ataupun perusahaan untuk mempertimbangkan asuransi itu sendiri? Oke, uh, kapan? Sebenarnya sebaiknya itu ya kemarin-kemarin atau mungkin beberapa minggu yang lalu atau mungkin bahkan sejak lahir gitu, karena nama tanggal apes nggak ada di kalender loh gitu. Jadi uh,
ya sebaiknya lebih lebih cepat lebih baik gitu loh. Layaknya kita kalau misalnya analogi ya, ya sedia payung sebelum hujan. Karena nggak mungkin kan kita nunggu hujan dulu baru kita sedia payungnya gitu ya. Mungkin kita keburu telat atau ya mungkin kita gagal untuk merencanakan sesuatu. Analoginya seperti itu. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya biasanya di mana sih seseorang atau perusahaan itu untuk menemukan atau mendapatkan layanan dari asuransi itu sendiri? Di mana seseorang atau perusahaan dapat mendapatkan layanan asuransi. Ya, kalau Maksudnya misalnya kita mau nyari gimana? asuransi nih, biasanya cari infonya atau mungkin kalau untuk kalian sendiri itu kantor pusatnya di mana itu seperti apa? Ya mungkin kalau di mana ya, sebenarnya sekarang kan zaman sosial media juga. Jadi di website udah ada, atau mungkin ya sosial media kayak like Instagram, Twitter, atau mungkin X sekarang, TikTok, atau mungkin teman-teman pribadi, teman-teman sekitar itu kan pasti ada yang punya info gitu mengenai asuransi. Jadi buat dapetin info atau pengen pelayanan dari asuransi itu sekarang banyak banget didapetin. Jadi gampang, mudah sekarang. Baik, masuk pertanyaan selanjutnya. Biasanya siapa aja sih yang terlibat dalam proses asuransi itu? Misalnya kayak pemegang polis, perusahaannya, atau agen asuransinya. Itu biasanya seperti apa aja sih kok yang terlibat? Nah, kayak kalau yang terlibat ya pasti ada si perusahaan asuransinya itu sendiri pertama. Itu kan pihak ketiga atau si pengalih resikonya tadi. Nah, terus yang diasuransikan atau nasabahnya itu sendiri. Uh, itu kedua. Terus ketiga, ada si pemegang polis yang tadi. Siapa yang pemegang polisnya? Kayak contoh, pemegang polis ini berhak untuk mengubah manfaat atau mengubah cara bayar dan lain-lain. Itu fungsi dari pemegang polis. Keempat, ada pembayar polis, pembayar premi. Jadi yang pemegang dan pembayar itu bisa berbeda gitu. Yang pembayar itu pastinya untuk ngebayarin premi tiap bulan atau tiap tahunnya. Terus agent asuransi itu ya untuk menjual di lapangan istilahnya, karena nasabah buat dapetin informasi secara jelas itu kan langsung dari agent, bukan dari perusahaan. Pasti kalaupun kita nanya ke perusahaan, pasti perusahaan itu langsung nyalurin ke agent-agent sekitarnya atau domisilinya. Gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih itu aja. Oke, Oh, mungkin pihak rumah sakit mungkin itu juga terkait ya, karena kalau misalnya ada klaim dan lain-lain itu kan pasti berhubungannya sama rumah sakit. mungkin langsung masuk. Udah pertanyaan terakhir nih. Untuk yang terakhir itu biasanya bagaimana sih untuk proses klaim asuransi atau mungkin syarat-syarat apa aja nih untuk pemegang polis dia untuk mengklaim asuransi? Kalau misalnya buat klaim asuransi itu sebenarnya ada dua jenis, ada yang reimburse ataupun cashless. Kalau misalnya cashless itu biasanya untuk pembayaran rumah sakit atau biaya medis. Nah itu biasanya gampang, langsung aja kasih kartu ke pihak administrasi di rumah sakit, nanti langsung uh, pembayarannya langsung bisa gitu, langsung cashless, secara cashless. Jadi nasabah atau pasien nggak usah ngeluarin uang deposit untuk dapetin kamar dan perawatan, itu pertama. Nah kalau untuk yang reimburse kayak contohnya rawat jalan, santunan-santunan kayak santunan sakit kritis, santunan cacat, atau asuransi jiwa, itu ada yang harus dilakukan kayak klaim ke perusahaannya. Contoh itu yang diperlukan ya pasti polis aslinya, terus keterangan dokter, kalau misalnya meninggal ya ada surat kematiannya, dan lain-lain sih. Karena dokumen-dokumen penunjang itu kan yang dibutuhkan untuk pencairan klaim. Baik, mungkin itu aja ya wawancara singkat dari kami. Itu juga menurut saya penjelasannya udah sangat luar biasa. Terus di sini kami ingin mengucapkan terima kasih nih kok atas waktunya karena udah menyempatkan diri dan juga
berbagi ilmu tentang apa tadi itu asuransi dan juga bagaimana untuk proses klaimnya. Mungkin itu aja sih. Sekian, terima kasih. Sama. Baik.